Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irgi Ardiansah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi Ulumul Quran. Yang pertama, kirat dan asbah. Kirat, kirat sab'ah merupakan kirat dengan pengucapan tiap katanya berdasarkan aliran mazhab para imam qiraat pada zaman Rasulullah SAW. Antara lain, Abdullah bin Katsir pada zaman Rasulullah SAW, Al-Dani dari Mekah, Nafi bin Abad Al-Rahman bin Abu Nu'amin dari Madinah, Abdullah Al-Yashabiyah atau Abu Amir Al-Dimasyaqi dari Syam, Jabhan bin Al-Ali bin Amr atau Abu Amr bin Bashair, Ibnu Ishaq Al-Hadrami atau Yakub dari Basharah, Ibnu Habib Al-Zayyad atau Hamzah dari Kufah, dan Ibnu Abi Al-Nazud Al-Adli atau Ashim dari Kufah. Ada tujuan cara atau mazhab dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran yang telah ditetapkan oleh para imam ahli Qura dengan sanad yang kokoh kepada Rasulullah SAW dan berada dengan mazhab yang lain. Oke, next, selanjutnya. Sejarah tafsir. Tafsir kontemporer salah satu sarana untuk memahami Al-Quran adalah melalui bahasa Al-Quran yang singkat, padat, itu memerlukan tafsir karena tafsir ini secara bahasa adalah menyimak suatu yang tersembunyi atau tertutup, membuka sesuatu, demikian juga memiliki makna al-ihram yang artinya menampakkan supaya jelas. Di atas itu al-ilham tafsir secara bahasa di dalam surat Al-Furqan itu ayat 33. Tafsir itu salah satu buktinya adalah merinci dari segala sesuatu, berhenti dari segala sesuatu, menjelaskan sesuatu sudah dijelaskan oleh apa Al-Quran, baik salah kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan negara, bahkan kehidupan global. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sampai hal-hal yang tidak dipikirkan oleh manusia dan tidak ada di dalam selain Al-Quran. Sampai dalam urusan orang buang hajat itu dijelaskan di dalam syariat kita dijelaskan di dalam Al-Quran. Oke, next.
perintah dan larangan dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu punya syarat inti maksud tujuannya itu di antara ke mana apakah ini perintah ataukah larangannya. Pertama adalah masalah al-maruyat. Maruya itu perintah yang berkaitan dengan ilmu dan alam yang tidak bisa dipisahkan. Perintah amru hukumnya wajib. Jadi jika meninggalkan perintah itu hukumnya asalnya adalah maksiat. Larangan ketika membaca Al-Quran. Tidak berlebihan dalam membaca Al-Quran. Maksud jangan berlebihan di sini adalah jangan berlebihan dalam membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Jangan riya ketika membaca Al-Quran. Zaman sekarang riya mudah sekali terjadi karena segala tingkah laku seseorang dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak pernah terlepas dari media sosial, sehingga tidak heran beberapa orang sering kali mengunggah setiap kegiatan sehari-hari ke dalam media sosial, bahkan dalam hal membaca Al-Quran. Metodologi tafsir. Metodologi tafsir adalah pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran Al-Quran. Jika ditelusuri perkembangan tafsir Al-Quran sejak dulu sampai sekarang akan ditemukan bahwa dalam garis besarnya penafsiran Al-Quran dibagi 4 cara metode, yaitu izmal, global, latlih, analitis, mukrin, perbandingan, dan mudhuli, tematik. Tafsir Maqasidi. Tafsir Maqasidi adalah gabungan dari dua kata yang masing-masing dua kata tersebut harus didefinisikan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengertian yang utuh. Dua kata tersebut adalah tafsir dan maqasidi yang dibubuhi dengan ya nishab. Tafsir maqasidi adalah tafsir yang menggunakan pendekatan maqasidi syariah, atau dengan kata lain tafsir maqasidi adalah sebuah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan maqsid syariah. Iliterasi tafsir. Dalam bahasa Arab, istilah infiltrasi dalam penafsiran menggunakan bahasa madakhil tafsir ad-dakhil secara etimologi berasal dari kata dakhal yang berarti
masuk menurut Abdullah Fayyad infilita infiltrasi dalam tafsir Al-Quran sudah ada sejak zaman Rasulullah. Pada pendapat ini tidak didasari oleh larangan Nabi kepada umat Islam untuk melakukan kontak budaya. Dengan hal ini, kita baik dengan membaca kitabnya, bertanya, dengan mendengarkan, berarti dari mereka. Hukum terjemah dalam Al-Quran. Terjemah itu memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Sebagai ulama klasik dan ulama kontemporer berpendapat bahwa menerjemahkan Al-Quran adalah hukum sedangkan haram, sedangkan sebagian yang lain membolehkannya. Muhammad Tahlib mengalami Al-Quran dan terjemahannya karya tim Kemenak RI, termasuk terjemah harfi yang diharamkan ulama dan mengandung 3.400 kesalahan terjemah ayat. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.